sebenarnya dari antara dua tim yang kurang ini, at least kayaknya Napoli masih lebih unggul lah. At least kalau Napoli bisa menang kan bisa membuktikan bahwa peringkat 5 Serie A jauh lebih baik daripada peringkat 3 La Liga kan. Iya. Itu aja sebenarnya buat gua. Ya kalau Milan sih yang lebih mudah ditebak buat menangnya, kalau Lazio lebih mudah ditebak untuk kalahnya. Itu sih. Iya, maksudnya Inter Roma sama Napoli ini masih agak seimbang lah Tapi gue berharap banget sih Milan bakal nurunin pemain mudanya karena punya prospek bagus juga kok gitu. Melawan Rene yang mumpung lagi posisinya lagi gak stabil, mending ngasih eksplorasi di situ sih. Opini football, tifosi pada ngobrol untuk membahas sepak bola. Ayo kita bahas Serie A dan juga sepak bola dunia. Tifo Pezo di merda. Oi oi, oi oi, oi oi, oi oi. Wis, nih pik penonton pik. Santai. keren kan opening apa namanya itu kalau gitu? Theme song. Kita. Nah, ini sekali lagi untuk produser-produser yang mau memproduksi lagu ini silakan ya. Yepes band. Jadi welcome back Tifosi. Halo Tifosi. Welcome back to Pinball Opini Football. Di sini kita akan bahas sepak bola dunia, terutama di Serie A. Dan karena baru aja ya hari ini, pas banget hari ini di hari Senin tanggal 18 Desember baru aja dilangsungkan drawing UCL dan WL dan WCL juga ya. Sebenarnya teman kita nggak bahas lah yang liga-liga itu, liga-liga. Tadinya juga WL kita nggak bahas. Karena ada bilang aja. Iya benar. Ada yang kepleset. Langsung aja kita bahas. Nah hari ini kita bertiga doang nih, gue bersama dengan Bang Bara, ada satu lagi Bang Rangga ya. Karena Reja kebetulan nggak bisa hadir. Iya, lagi ada makan-makan kantor katanya. Enggak, emang dia udah nggak solid aja metode santai aja sih, santai. Iya. Tahu, cukup tahu aja. Dan bintang juga nggak ada karena memang tidak layak untuk membahas tim ini. Tidak layak. Untuk bahas. Untuk apa dia ikut-ikutan ngobrol, ngasih komentar untuk apa? Nggak valid. Jadi langsung aja nih. Oh ya, sebelum kita lanjut ke pembahasan, gue mau ingetin dulu ke kalian para tifosi, jangan lupa untuk subscribe konten ini dan share juga ya, karena saat ini konten kita subscribernya baru 1.500-an ya. Dan viewernya? Ya viewer bukan lupa lebih. 3 kali lipat, Pak. Iya, jangan-jangan pada lupa subscribe, apa jangan-jangan yang subscribe motornya 3 kali nih. Nah, itu terima kasih berarti kalau itu juga nggak apa-apa. Ya tapi ya kita kan ada target sebenarnya. Iya betul. Kasihan soalnya yang lain udah ngarep-ngarep, udah pada adem-adem di pinggir pantai soalnya. Entah kalau tiba-tiba nggak kejadian, nanti di sini pada pakai celana pantai doang, tapi nggak kemana-mana. Kasihan ininya ya, doang nih, jadi pantai. Pakai tolong nih 2000. Supaya bisa collab sama Beli Ngomin juga ya. Oh iya, jadi kita bocorin aja langsung ya, bocorin kita misalnya ada subscriber kita 2000. Kemarin juga udah sempat diomongin pas ada Bang Botak yang bahas biasa Bang Bara lagi selkan. Itu kita udah ngomongin. Oh iya, ini lu sebenarnya beneran gak sih Bang yang kemarin tuh? Iya, gue juga bingung. Bang, gue bisa datang nih, kata Bang Botak. Gue males ada lu. Wah, kan udah gue bilang. Ya udah deh, jadi langsung aja kita bahas nih hasil drawing seluruh tim ya. Ini kan 16 besar ya. Ini kita bacain dulu ya, selain Liga Italia kita juga bacain nih. Yang pertama ada Porto ketemu Arsenal. cemen. Ketemu Paris Saint-Germain ketemu Real Sociedad. Ini Real Sociedad. Ini seru nih. Apes ya maksudnya. Udah juara grup tapi susah juga runner up ya. Kemudian ada PSV Dortmund dan ini juga nih agak gitu. Ini grande partita nih. Copenhagen ketemu sama Manchester City. Iya, ini ibaratnya ya udah banyak di sosmed nih apa UCL itu UEFA City League. Nggak apa-apa. Jadi berarti kan kalau dia berhasil lolos berarti 2 Manchester udah berhasil ditandingkan sama Copenhagen berarti. Nggak apa-apa. Ya. Lanjutin Bang Mara, ada apa lagi? Terus ada Napoli nih yang lumayan ketemu lawan cukup berat, Barcelona ya. Sesuai dengan prediksi gue nih, Barcelona karena gue pengen banget kan. Terus Inter bertemu dengan Atletico Madrid, kemudian Lazio juga ini rada habis lolos dari parah lubang ya. jarum masuk ke lubang jarum yang lain. Bertemunya lawan Munchen. Nah, dari terakhir nih guys, seru nih yang terakhir ya. Iya lumayan seru sih. Leipzig harus ketemu Madrid sekarang. Oh iya, Jerman berarti ada tiga ya, satu lagi Dortmund sama Leipzig ya. Oke. Jadi Jerman 3, Italia 3 ya. Spanyol 4. Spanyol 4. Betul.
Dan ini pertandingannya akan di first leg-nya akan Inggris dimain- berapa Inggris? Inggris. Dua doang. Oh iya. Inggris tuh ada klub bola ya, fokus kriket. Makanya satu lagi Apa kan itu nggak harus IPL? mana-mana tuh si setan merah. Aduh, katanya liga terbaik dunia. Tapi ini first leg kemungkinan akan start di 13, 14, 20 dan 21 Februari. Terus nanti second leg-nya bakal ada di bulan Maret. Tanggalnya mungkin 5, 6, 12 dan 13 tergantung dari nanti kocokannya ya, yang main duluan siapa ya. Saat kita nge-tag ini belum ada jadwal Belum fix ada jadwal ya. Nah, jadi kita baru selesai drawing, pas banget langsung kita tag Ya. nih. Dan ini juga UEFA European League, knockout dulu. Jadi kalau di European League karena timnya banyak, Playoff, ya. banyak tim-tim yang kurang kan ya. Jadi ya maksudnya diadu dulu yang bagus-bagus. Jadi biar yang kurang juga biar kehilang dulu gitu. Nah ini mungkin kita bacain aja lah ya. Jadi ada Feyenoord Roma, ada juga Lens sama juga Freiburg, ada Benfica sama Toulouse. Tulus nyanyi dong. Gue pengen nyanyi tapi gue langsung nge-blank lagunya. Gideon dulu sama terus penyanyi nih. Bukan stand up comedian juga, Mas. Ada Galatasaray, Sparta Praha. Lanjutin di. Ada Milan ketemu nih bacanya bukan Rennes ya? Oh, ini. Gitu. Terus Young Boys klub dari Swiss ketemu Sporting CP klubnya Portugal. yang ngeselin juga Su. nih. Iya terus Braga ketemu Karabakh dan Shakhtar Braga Donetsk. akhirnya harus turun ya berarti ya. Oh iya Braga ketemu. Dan terakhir Shakhtar Donetsk ketemu sama klubnya Marseille. Gattuso, Marseille. Oh iya. Ini untung Milan nggak ketemu sama Marseille nih. Iya, dicekek ntar si Pioli biarin tampolin pak. Jadi ini Terlalu mungkin fisikal Mas. ya kita sekilas aja dulu kali ya bahas Iya, yang nggak apa-apa. Liga tim Yang Italianya UEL ya. dulu nih, Nah, Itali dulu. Italia. Nah ini Feyenoord kembali ketemu dengan tim asal kota Roma. Iya, makanya Kemarin di Lazio ketemu di UCL ketemu Lazio, turun masih ketemu Ketemu tim Italia lagi. Jadi berarti 2 tahun praktis udah ada bakal total 6 pertandingan ketemu dengan tim ibu kota dong. Karena musim Musim lalu lalu ketemu juga kan musim di lalu semifinal ya? 2 kali, ya betul semifinal. Terus juga malah Quarter, hampir 8 kali karena dia ketemu Roma lagi nggak sih kemarin? Enggak ya? Enggak, ini Cuma berarti 2 kali di grup. Kemarin juga ketemu di grup terus ketemu lagi sama Roma. Cuma beda klub doang tapi sama-sama main ke Roma juga. Nah, ini tapi kalau ngelihat dari head to head-nya sebenarnya Roma sedikit diunggulkan, sedikit ya. Bukannya. Tapi ini ketemu juga sebelum saya ingat gue Dok itu Feyenoord itu ketemu di fase grup juga sama. Enggak ya? Itu di PSV musim- ya? Itu 2014. Ini PSV. iya, Bawa PSV. gugur juga. Iya, ini kemarin di quarter final pas Iya. si Roma masuk final kan musim lalu. Tapi kan. ini ya harusnya laga yang bisa dengan mudah dibandingkan harusnya ya. Tapi soalnya Feyenoord juga lagi lumayan dikdaya juga sih di. Walaupun secara aneh nggak lolos ke Iya, babak selanjutnya. sebenarnya kan kita waktu prediksi di awal-awal prediksi ini Feyenoord sama si Atletico yang lolos kan ya. Karena Feyenoord juga lagi lumayan ngegas juga di apa namanya Eredivisie. Ya kalau menurut gua sih Feyenoord malah justru Feyenoord yang bisa melangkah ke 16 besarnya UEL ya. Iya. Karena ya sebenarnya lagi oke lawan Lazio juga kayaknya kalah sekali menang sekali kan sama-sama kan. Iya, betul, Head-to-head kan. Nah, terus di Liga Belanda sendiri sekarang dia masih di peringkat 2 di bawah PSV ya. Trennya lagi bagus, 4 kali menang dalam 5 kali pertandingan terakhir. Dan banyak pemain-pemain yang gua suka yang kayak yang adiknya Timber. Gue lupa pemainnya Justin Timberlake. bukan pemain Arsenal tuh saudaranya. Terus satu lagi ya pemain Inter Santiago Gimenez itu yang striker yang lagi diincer Inter. Kan sebenarnya anomalinya ketika Lazio lolos, jadi takutnya nih Feyenoord kayak ngasih performa dia yang seharusnya, yang selayaknya ketika lawan Roma sih. Itu aja sih. Cuma ya mudah-mudahan Roma masih bisa melangkah lebih jauh lah. Menurut gue juga Roma lah. Selama pemainnya bisa comeback lagi. Kemarin kan banyak yang kehilangan juga tuh. Jadi menurut gue harusnya bisa menang lah. Oke, udah ya. Nah, next kita ke ini nih yang ditunggu-tunggu oleh fans Milan. Ini untung banget buat Milan ya. Drawingnya ketemu Helene. Ini klubnya Jeremy Doku. Iya, sebelum dia sebelum ke ke ini City. ya. Dan warnanya sama-sama hitam merah nih. Itu memang. Untungnya nggak ketemu tim yang lebih kuat ya karena memang nggak ada riwayat pertemuan sebelumnya dan juga gue ngeliat sih Rene bukan tim yang bisa ditakuti karena juga banyak pemain yang sudah lumayan uzur dia masih berpegang di kiper utamanya tuh Steve Madanda kemudian Nemanja Steve Madanda tuh Maticnya sekarang udah hampir 40 tahun. iya 37 38 Nah, gue nggak tahu cicilan apa tuh yang membuat dia masih tetap bermain sih. Tapi lumayan Enggak, lumayan itu. gesit lah. dia masih terikat kontrak itu
Jangan rasis ntar gua. Nah kan dia selalu ngelempar tapi kayak gak mau dilanjutin. Sama si Matic di namanya Matic sekarang. gitu Iya, namanya Matic. Padahal musim lalu performansanya bisa dibilang lagi lumayan bagus, Rane itu lagi lumayan bagus. Musim Makanya lalu ya, musim lalu makanya dia akhirnya 5 besar apa 4 besar sih? seingat gue peringkat 5 seingat gue peringkat 5. Soalnya kalau UCL kan Prancis kan 3 besar doang kan masuk UCL berarti 4 atau 5 ya Ya harusnya. betul. Tahun ini sih lagi ancur-ancuran. Kemarin juga dia bisa dia lo kesini aja tuh sebenarnya grupnya bisa jadi runner up di UEL karena grupnya nggak terlalu kuat kan Panathinaikos sama Maccabi Haifa. Villarreal ya berat lah ya. Cuman tapi di grup dia lumayan impresif ya 4 kemenangan 2 kalah. Tapi di Liga cuma menang 3 kali sampai saat ini. Kita rekam tuh masih cuma menang 3 kali, 7 kali seri dan sisanya ambiar. Iya, bahkan kebobolannya lebih banyak daripada kegolinnya ya sampai -1 ininya goal difference-nya. Ya menurut gue harusnya Milan. Iya, kalau Milan nggak lolos juga bener nggak tahu gimana lagi itu si botak. Tapi mungkinkah ada strategi untuk tidak meloloskan Milan di sini supaya main di liganya lebih fokus? Enggak sih, gue rasa karena uang tetap tuntutannya mendapatkan Biarpun revenue. lumayan jauh ya, lumayan jauh ya. Tapi lumayan dibanding nggak main kan. Karena kan spendingnya juga Milan udah lumayan gede kan di musim ini lumayan gede. Terus juga kayaknya lebih ke ini aja sih gengsi ya kalau sampai kalah sama Rane. Tapi feeling gue bakal banyak mainin pemain rotasi sih nanti pada saat lawan Rene sih. Iya. Oke. Kalau gitu sebelum kita bahas UCL ya, kita Karena tadi yang itu gue nggak bisa bahas banyak-banyak orang liga-liga, ya Allah. Kita mau dibahas banyak yang nonton nggak ada, mau dibahas sedikit juga kurang. Ya udah minum dulu lah. dulu ya. Aus. Gue kira lu mau bawa ronde itu. Ya udah bentar saya bawain dulu ya. Ya. Ada yang WL jadi nggak bisa request lah. Nih teman-teman tadi nih makhluk yang tadi yang datang pakai baju hitam kalau yang mau tahu. Baju kan, Baju hitam sama topi hitam. Nah, sama celana juga. Iya. Nah, dia itu adalah fans Arsenal, makanya dia ini Berani. kita ngomong. Nanti kalau ngomongin UCL dia akan in frame ya. Iya. Saudara Costa ini. Nanti kita kan replace Bang Bara dengan Costa tadi ya untuk bahas UCL. Ini masuk dulu ke Lazio lawan Bayern Munchen pertama. Iya, langsung. Karena secara kan sebenarnya kenapa kita bahas duluan kayaknya karena kan saya sebenarnya lebih jauh lebih kecil untuk bisa lolos, tapi balik lagi ini selalu tim Lazio ini selalu kita tidak unggulkan tapi secara mengejutkan kemarin di fase grup berhasil lolos kan. Di grup juga yang bisa dibilang grupnya nggak gampang loh. Celtic jawara di Scotland juga, Feyenoord juga di Liga Belanda salah satu tim terbaik juga, Atletico lebih-lebih kan, mainnya juga bagus. Jadi ya tapi menurutku juga berat sih sebenarnya. Berat. Dari manapun gue udah liat wetonnya juga udah gue cek. Waduh, jauh ini udah mulai nih klinik masuk nih. Iya, dari yang pertandingan terakhir kan mereka ketemu di 2020-2021 ya. Iya, secara agregat kalah jauh banget 6-2 bahkan saat di kandang kalahnya dibantai 1-4. Iya, ini mengingatkan gue sama Napoli, Real Madrid masih ada Dries Mertens sih. Kalahnya juga mirip-mirip 6-2 agregatnya soalnya. Tapi kalian tahu nggak siapa pelatihnya saat itu? Nggak tahu. Oh, Simeone Inzaghi. Pelatih saya, Simeone Inzaghi. Jadi ini perkara pelatih atau perkara tim berarti ya? Perkara tim lah ya. Terus yang secara kedalaman pemain juga Lazio masih berat banget. Apalagi di depan bisa dibilang lagi tumpul-tumpulnya. Tati Castellanya juga masih belum menemukan gebrakan-gebrakan untuk bisa membuat gol-gol lebih banyak. Akhirnya mau nggak mau si Immobile masih terus ditaruh jadi starter juga. Dan Lazio, gue agak lupa ya. Maksudnya kan di UCL itu dia jarang untuk melangkah jauh gitu. Gue rasa quarter final ya kalau nggak salah. Quarter final ya. Tolong dikoreksi aja ya, jangan dihujat. Tapi karena gue bukan fans Lazio, gue rasa dia belum pernah sampai semifinal atau walaupun dia di format UCL ya, di format UCL ya. Gue iya. Dia mau runner up, mau Scudetto juga di UCL tetap begitu-begitu aja. Iya. Maksudnya bukan tim yang punya tradisi bagus lah di kompetisi UCL gitu. Dan setahu gue tanya lagi nih. Top skornya Lazio, lu tahu nggak siapa? Top skornya Lazio di UCL? Bang Gora tahu? Sepanjang masa. Sepanjang masa tapi di UCL ya, di format UCL ya. Nggak tahu gue. Mihailovic. Itu back ya, tapi Nggak masuk tahu. akal juga sih karena Nggak tahu gue nggak tahu. pelatih gue juga. Si Top skornya Inzaghi 15 gol doang.
Tapi top scorer sepanjang masa. Sepanjang masanya Emang strikernya kurang berarti semuanya ya. Simeone Kecuali Inzaghi ya. Salas doang, kecuali Salas. Oh, sorry, Salas. Iya, enggak maksudnya di Eropa berarti Salas juga kurang dong. Iya. Kalau sampai nggak bisa ngelewatin. Iya, jadi kalau gue sih ya mungkin kita sepakat ya kalau untuk walaupun kita sama-sama suka pengennya tim Serie A melaju lebih jauh, cuman kalau lawannya Bayern Munchen dan di 16 besar ini sih kayaknya sulit ya untuk Lazio. Iya dan enggak, tapi gue ngeliat juga Bayern lagi nggak stabil juga. Iya. Mas kenapa mas? Bendera putih aja. Oh, bendera putih. Lazio harusnya menyerah ya. Bukan ini bendera kuning. Tapi juga Bayern Munchen lagi nggak stabil juga Di Liga ya, sama Frankfurt yang habis dibantai sama Leverkusen juga. Kayak kemarin sama Stuttgart menang 3-0. Stuttgart. Stuttgart Iya Frankfurt juga Frankfurt gitu. Kemarin juga dibantai sama Napoli 5-0 masa nggak bisa. Tapi makanya sampai sekarang tuh desas-desusnya Bayern Munchen pengen nyari back baru sampai tahu nggak disasinya Chelsea. Mas-mas yang main ya begitu aja gitu. Sampai diincar sama Bayern Munchen saking hopelessnya di lini belakang. Gue juga bingung. Kalau dilihat dari kedalaman kan ada Kim Min-jae, ada Dayot Upamecano, ada De Ligt. Itu dia masih ngincar back lagi. Gue nggak tahu apakah ada badai cedera di lini belakang atau apa. Itu menyebabkan Bayern Munchen juga lagi nggak stabil biarpun di liga sih masih menempel ketat si Bayer Leverkusen juga sih. Ya, ini kayaknya emang Leverkusen aja sih yang lagi anomali sih musim ini. Kalau misalnya dia lagi sebagus ini tetap Bayer yang dia di atas sendirian tuh. Bedanya sama Leipzig 3 poin. Betul. Tapi ya makanya gue lagi cukup bertanya-tanya juga nanti apakah Lazio bisa memanfaatkan momentumnya. Karena Lazio juga di Liga juga habis kalah lawan Inter, terus juga posisinya udah menajab jauh ke posisi 11 Iya, sekarang. udah terlempar dari 10 besar ya. Bahkan udah nggak bisa dibilang 10 besar juga, udah 11 ya kan. Iya makanya. Tapi gue berharap magicnya inilah Maurizio Sarri karena waktu terakhir kan Maurizio Sarri juara Europa League juga sama Chelsea kan. Ya berarti kalau menurut lu Bang Bara ada keajaiban apa kira-kira yang dibutuhkan oleh Lazio untuk bisa menang? Kecuali cederanya 12 orang Inter pindah ke Munchen lah. Keajaiban. Jadi kalau secara ini ya komposisi pemain dan pelatih udah cukup jauh ya. Iya. Gitu ya. Oke, nah ini ke pertandingan yang cukup seru nih, maksudnya berimbang lah ya. Kalau menurut gue berimbang nih. Inter ketemu dengan Atletico Madrid nih. Nah ini sepanjang format UCL yang baru belum pernah ketemu mereka sama kayak si Ren tadi sama Milan. Tapi di terakhir ketemu tuh di UEFA Super Cup. Ya. Kala itu Inter abis treble winner. Oke. Ganti pelatih Rafael Benitez, ketemulah si Atletico Madrid yang lagi abis menang WL. Masih ada De Gea kipernya, strikernya Aguero, Forlan, terus Simão Sabrosa tuh gue inget banget Simão Sabrosa tuh aja pemain Portugal itu tuh. Diogo Godin masih terus muda Valusi, mereka. Iya jadi ini salah satu-satunya trofi yang belum didapat Inter waktu itu ya, maksudnya sepanjang tim ini ada si UEFA Super Cup tuh belum punya, satu-satunya tuh, dan itu gue kayak anjing nyesek banget. Terus ini kesempatannya untuk melengkapi itu. Anjing lu nyesek. Gue aja nyesek. Oh, ya, sorry. Ini kesempatan Inter untuk melengkapi koleksi trofi, justru kalahnya ya sebagai underdog waktu itu. Iya, Tapi koleksi trofinya baru semeja ini doang kan? Kalau Inter? Ada lu segini nih ada nih. Segitu. Kalau Milan harus mepet, tapi kan udah mepet Bang Bara, udah segini tuh udah mepet banget. Apalagi kuping-kuping UCL kan panjang gitu kan, pasti ngalang-ngalangin. Ya tapi menurut gue ini harusnya Inter harusnya ya nggak memiliki kesulitan berarti buat ngelawan Atletico Madrid. Karena apa? Karena secara permainan juga Atletico terakhir kayaknya di Liga seinget gue seri Atletico, makanya dia akhirnya turun lagi. Padahal kemarin udah cukup nempel si Girona sama Madrid. Dia kemarin ada kelebihan 3 laga, jadi yang lain udah pada main, dia udah 3 laga tapi malah kalah gitu, jadi malah nggak konsisten. Tapi ini masih Februari. Jadi di Januari pun masih ada perubahan dari si performa masing-masing tim juga sih. Cuma memang ini terbangkrut kan tiba-tiba Januari, nggak tahu kan tiba-tiba film Transformernya nggak laku kan, Jensi nggak laku ya kan. Mungkin robot dari Setu Cilodong disuruh ke stadion yang Bumblebee apa itu tuh. Setu Cilodong. Nah tapi ini kan ya seperti yang Tarangga udah bilang nih, Atletico bermainnya waktu itu seperti lo bilang kan, pragmatis seperti Juventus kan. Banget. Ya, ini kalau menurut Bang Bara gimana nih? Apakah
akan mirip juga hasilnya ketika Inter ketemu Atletico Madrid nanti. Ini tim Italia yang paling berpeluang ya di CL gue rasa dibanding tim-tim yang lain. Cuma memang Atletico ya perlu diwaspadai tadi counter attack pragmatisnya dia. Ini bakal seru sih, seru banget. Karena Inter sama Atletico. secara taktikal juga bisa dibilang hampir mirip ya, biarpun secara formasi beda, tapi secara taktikal hampir bisa dibilang mirip. Dia memanfaatkan kelemahan lawan dari sisi counter attack kan. Tapi biarpun kita bilang tim pragmatis, so far kayak di Liga dia 32 gol, di Champions League dia 17 gol. Jadi salah satu tim pragmatis yang ciptain gol cukup banyak, malah dibandingkan Inter golnya jauh lebih banyak Atletico Madrid. Malah. Di UCL ya? Di UCL di combine jauh lebih banyak Atletico Madrid. Iya. Ya kalau dari segi pemain-pemainnya Atletico juga saat ini masih top kelas lah ya, Masih maksudnya top kelas biarpun memang udah uzur semua. Griezmann, Depay, terus Morata, terus Morata lagi menemukan permainannya kembali nih. Dia kalau nggak salah udah berapa 8 hampir belasan gol kalau nggak salah. Iya, terus ya Koke masih ada, backnya masih ada Gimenez. Betul. Terus si anaknya Riquelme ya ada di situ ya. Iya, tapi kayaknya anaknya Riquelme ada, anaknya Simeone Inzaghi juga ada tapi di tim B kalau nggak salah deh. Terus kipernya juga masih Jan Oblak. Anaknya siapa? Diego Simeone apa Simone Inzaghi? Enggak, gue ngomong juga. Kalau Riquelme kayaknya enggak. Anaknya Simeone Inzaghi apa Diego Simeone? Diego Simeone. Tadi udah Simeone Inzaghi. Sorry, maaf. Inzaghi Simone. Simeone, iya. Ya BTW emang kedua pelatih ini kan emang teman ketika di Lazio timnya yang ketika dia menang UEFA Cup ya. Waktu itu ya tahun 2000. Gue lupa juga sih kalau Lazio, kita agak lupa lah kalau sejarah Lazio. Cuman emang Kita salah-salah juga yang komen nggak ada kalau lagi. Kalau Lazio nggak ada ya. Iya, jadi intinya kalau gue seperti yang Bang Bara bilang sih, ini kalau saat ini gue masih mungkin agak sedikit 50% Inter untuk bisa menang lolos tipis. gitu. Saat ini ya. Iya, tapi kan masih ada, ini kan masih Februari, masih ada bursa transfer lagi nih. Masalahnya Inter juga kehilangan bek kanan kan, Cuadrado cedera 3 bulan cukup panjang. Terus kabarnya lagi ngincar Lazari atau pemain bek kanan lainnya. Nah ini tergantung itu sih, tergantung winter transfer nanti. Apakah Inter bisa menambal pos-pos yang kekurangan nih, bek sama striker lah. Waduh, siapa lagi yang cedera berarti? Memang itu. Udah sembuh yang lain. Siapa tahu kambuhan lagi. Cuman menurut gua posisi bek kanan itu vital. Karena betul. Dumfries kalau nggak ada backupnya, dia bego main dasar. Tapi kan Darmian juga kadang masih bisa masih dipakai untuk multiple position juga kan. Ya. Oke. Terakhir ada Napoli ketemu Barcelona ya, ketemu tim jagoannya Decul nih. Decul. Ini terakhir kali Barcelona ketemu Napoli itu di UEFA apa di mana? Enggak. Ini seingat UCL ya? UCL ya, gue ingatnya di Europa League soalnya. Ini masih ada Messi. 1920 ya. Ini masih ada Messi dan ini kalau nggak salah Koulibaly lagi digadang-gadang jadi back terbaik itu dikolongin sama Messi. Di sini ini Messi lagi bukan baru perpanjang kontrak sih, lagi lumayan bagus-bagusnya di sini. Justru malah gue bilang Messi tuh lagi katro-katronya di sini. Malah abis gue bilang katro, kalah langsung lawan Barcelona. Tapi ya masih sama dengan kata-kata gue yang sebelumnya. Gue masih pengen membuktikan bahwa sebenarnya dari antara dua tim yang kurang ini, at least kayaknya Napoli masih lebih unggul lah. At least kalau Napoli bisa menang kan bisa membuktikan bahwa peringkat 5 Serie A jauh lebih baik daripada peringkat 3 La Liga kan. Itu aja sebenarnya buat gue. Tapi gue masih sedikit mengunggulkan Napoli sih. Karena Barcelona di tangannya Xavi masih kurang stabil. Gue juga nonton Barcelona soalnya buat ngecengin temen gue. Jadi masih suka gue tonton. Permainannya dia mainnya fluid memang, tapi entah kenapa kayak koordinasi di antara lini tengah ke lini depan itu kayak bingung. Agak ada kayak gap gitu ya. Iya, jadi kayak ada gap juga. Dan kenapa Barcelona sampai masih ada di posisi ini juga kayaknya masih ketolong karena Ter Stegen tuh ngebantu banget di lini belakang, banyak banget penyelamatan bagus juga. Meja tadi geser ya bunyi. Masuk gak tuh kalau geser berat Asik gitu. kayaknya. Kalau ada Bang Bara sendiri gimana? Komentar. Gue sih pengen Napoli unggul ya, karena maksudnya gue pengen Napoli lolos supaya si Barcelona juga Serie A-nya juga namanya bagus, terus kemudian si Decul ini juga yang sebenarnya mereka banyak banget kan ketika Barcelona berjaya bener-bener trionya si Messi, Neymar segala macam lah, Suarez segala macam itu. Jadi biar mereka agak calm down dikit lah dan disikat sama Napoli gitu kan. Tapi memang jujur berat sih biar gimana pun. Iya, secara kualitas pemain memang Barcelona diunggulkan di sini. Banyak banget lah pemain-pemain kelas dunianya di situ.
Tapi yang gue omongin sebenarnya bukan lebih ke pemainnya, lebih ke taktikalnya sih. Karena si Xavi itu entah kenapa kayaknya secara taktikal agak masih banyak mix and match juga, masih belum menemukan. Padahal ini udah hampir tahun ketiga kalau nggak salah, apa tahun kedua ya. Jadi makanya gue masih berani mengunggulkan Napoli. Malah kalau kemarin masih Rudi Garcia, gue masih pede banget. Karena Rudi Garcia udah jauh lebih nyaman dengan timnya gitu kemarin. Sayangnya dipecat. Nah selain kemarin pertemuan yang musim 2019-20 ada lagi kan? Friendly match. UEFA juga sempat tuh kalau nggak salah, UEL tuh. Tapi UEL kayaknya emang belum pernah menang ya sih. UEL knockout ya waktu itu ya yang makanya gue ingetnya tuh di UEL knockout waktu itu kalau nggak salah Napoli kalah juga sih. Jadi sejarahnya memang belum pernah menang. Belum pernah, even friendly aja kita kalah 5-0 atau 5-1 gitu. Jadi emang nggak pernah ada sejarahnya. Tapi kan sejarah kan dibentuk, bukan untuk dibicarakan. Sejarah baru kita bentuk. Oke, siap. Iya, ngomong-ngomong pertemuan itu juga Inter juga pernah ketemu Atletico sebenarnya, tapi di friendly match juga di ICC waktu itu mainnya di Singapura atau di mana ya? Bukan di Singapura nih. Trofeo Cup Iya, gitu itu. ya. Inter menang 1-0. Yang ada kadang Cristiano Gonzalez main gitu. Kayak lucu-lucuan gitu kan. Itu Inter menang 1-0 kalau nggak salah. Golnya Lautaro Martinez tendangan gunting gitu lah, semi salto gitu. Jadi memang kalau sejarahnya Inter belum pernah menang lawan Atletico juga di pertandingan resmi, dan Napoli juga belum pernah, Lazio juga belum pernah, jangan diharapkan lagi kalau Lazio ketemu Bayern Munchen ya. Terus tadi Milan juga belum pernah ketemu Rennes, jadi seru sih, maksudnya semuanya masih mungkin kalau buat Napoli balas dendam, Inter juga, Lazio juga mungkin akan mencoba balas dendam. Untuk Milan itu adalah misi ya bikin head to head bagus aja gitu. Ya kalau Milan sih yang lebih mudah ditebak buat menangnya, kalau Lazio lebih mudah ditebak untuk kalahnya. Iya, maksudnya Inter Roma sama Napoli ini masih agak seimbang lah, tapi gue berharap banget sih Milan bakal nurunin main mudanya karena punya prospek bagus juga kok gitu. Melawan Rennes mumpung lagi posisinya lagi gak stabil, mending ngasih eksplorasi di situ sih. Toh juga kalau kalah ya udah, kalau menang juga ya udah gitu. Iya. Dan satu lagi mungkin gue bahas sedikit, si Atalanta sebenarnya kan masih udah lolos juga kan, tapi lolosnya sebagai juara grup. Jadi jadi masih belum nunggu ini. Jadi dia baru main di bulan Maret. Kalau Fiorentina udah keluar belum? Gue belum, saat kita lihat ini belum keluar. Ada update nggak tim produser coba? Fiorentina atau siapa? Ya udah maaf nih, Vincenzo Italiano saya nggak sebutin ya, mohon maaf nih, nggak apa-apa ya. Ya tapi kayaknya dia, gue rasa sih di WCL bisa melangkah jauh lagi ya, karena musim ini ya kurang lebih nggak terlalu beda sama musim lalu komposisi mainnya. Dan saingannya mungkin lebih mudah ya. Musim lalu juara maksudnya final lah ya. Iya. Ya udah kalau gitu aja pembahasan dari kita ya untuk episode kali ini, untuk episode pembahasan drawing UCL dan WL. Betul. Begitulah prediksi kita masing-masing. Kalau menurut kalian gimana nih tifosi? Kalian tulis aja komentar di kolom komentar, mau itu prediksi atau analisa kalian selengkap-lengkapnya boleh sekali, atau mau ngasih masukan kritik juga boleh, pasti kita baca dan kita akan coba terapin ya kalau ada masukan. Iya, seru-seru kok. Pasti banyak juga yang kita lakuin juga, kayak minuman apa kita selalu lakuin. Iya, betul. Jadi udah ada tambahan ada? Enggak, ini dong sih tadi lagu liriknya belum lengkap. Kalau ada yang bisa sambungin ke full song boleh juga. Iya, boleh. Nanti kita bikin sayembara aja kali, sayembara opening Pinsport ya. Siap. Oke, jadi thank you untuk tifosi yang udah nonton episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya biar kalian nggak ketinggalan tiap ada episode baru. Jangan lupa juga follow Instagram dan TikTok Pinsport, yaitu di pinsport.com untuk dapetin berita olahraga terupdate. Terakhir itu ada berita apa tadi gue pengen bahas? Kayaknya drawing ya kan terakhir ya? Belum jadi ya? Oh belum jadi. Gue Nikah. Oh iya, Ciesa sama Rugani ngelamarnya di minggu yang sama. Tapi sayangnya nggak seru karena pasangannya bukan pasangan yang sama ceweknya. Beritanya biasa-biasa aja. Kalau beritanya kurang kontroversi ya. Lebih wah kalau ternyata ceweknya satu. Ini Rugani, ini Ciesa kan mau ngelamar. Lo samaan kok, lo gitu. Kalian kalau mau dapetin berita seperti itu, kalian follow deh tuh. Iya, karena beritanya benar-benar dari A1 banget. Kita kebetulan punya banyak wartawan juga di sana. Memang kenalan-kenalan juga sih. Yaudah, gue Aldi mewakili Bang Bara dan Rangga. See you on another episode. Bye. Ciao.